Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga di yaumul akhir kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas dari perkuliahan. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Hasman, saya mahasiswa UNINRA, Universitas Indra Prasta PGRI. IPM saya 2021 21500 389. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang sebuah buku yang menurut saya sangat berpengaruh besar untuk diri saya dan bangsa negara Indonesia. Jadi buku yang saya baca adalah yang berjudul Zaman Menuju Perbudakan, yang ditulis oleh Friedrich August Hayek, yaitu salah satu penulis atau pengamat politik liberal pada tahun 1896 di Hugairah. Dia adalah salah satu tokoh pengamat politik. Jadi mengapa saya tertarik dengan buku beliau tersebut? Ia membahas tentang tata cara menghadapi dunia politik dan dari dulu sampai saat ini. Baik teman-teman sekalian, Friedrich August Hayek adalah seorang penulis dari Hugaria, Australia Hugairah, yang ditulis pada tahun 1896. Ia menulis tentang zaman menuju perbudakan. Tujuan dari buku ini tersebut adalah untuk menjelaskan bagaimana tata cara kita menghadapi orang-orang yang berpolitik di negara kita atau di lingkungan kita sendiri. Karena dalam dunia politik itu sendiri tentang bagaimana mengambil atau keuntungan yang diambil sedikit demi sedikit oleh masyarakat. Tanpa sadar kita diperbudak oleh pemimpin kita sendiri. Baik teman-teman sekalian, saya merekomendasikan buku ini untuk teman-teman sekalian yang suka ilmu politik. Saya merekomendasikan ini karangan dari Friedrich August Hayek. Ini sangat bagus untuk dibaca. Salah satunya keuntungan yang saya dapatkan dari membaca buku ini, saya lebih bisa membaca suatu keadaan begini pemimpin ini, seperti ini pemimpin itu. Jadi saya bisa membedakan tujuannya ini mengarah ke mana, seperti itu teman-teman. Kemudian buku ini kosakata atau pembendaraan kosakata dalam buku ini sangat terperinci teman-teman. Walaupun agak susah kita pahami, tapi lambat laun kita dipaksa untuk mencari tahu maksud tujuan dari buku ini teman-teman sekalian. Ada beberapa kosakata yang harus kita temukan sendiri sehingga kita tahu, oh artinya ini seperti ini teman-teman. Kemudian buku ini berjumlah 329 halaman, terdiri dari 10 bab, kurang lebih 10 bab kalau tidak salah ingat ya teman-teman, kurang lebih 10 bab. Itu membahas dari ilmu politik dari zaman penjajahan hingga sampai zaman kemerdekaan. Semua dibahas satu persatu. Kemudian pola taktik kita bagaimana menghadapi ilmu politik itu sendiri, teman-teman sekalian. Jadi untuk teman-teman yang suka baca buku, sekali lagi saya sampaikan, saya rekomendasikan buku ini.
zaman menuju perbudakan. Karena dari dulu sebelum Indonesia merdeka teman-teman, sebelum Indonesia merdeka kita sudah diperbudak oleh orang-orang yang dari luar negara Indonesia dengan berbagai ilmu politiknya yang dulunya untuk berangkat membeli rempah-rempah Indonesia ya. Pada hakikatnya kita malah dijajah teman-teman. Itu yang sebenarnya maksud dari buku ini, salah satunya maksud dari buku ini. Kita diajarkan untuk bagaimana kita membaca suatu pemimpin negara itu sendiri. Jadi mungkin ini cukup dari saya teman-teman. Semoga membantu. Sekali lagi, kosakata dalam buku ini teman-teman banyak sekali ya, banyak sekali. Karena salah satunya itu ilmu politik. Kita harus belajar ilmu politik teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan diri saya pribadi. Jika ada kesalahan dalam kalimat, dalam pengucapan, itu datangnya dari pribadi dan kebenaran hanya datang dari milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.